Oke, teman-teman kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di chapter keempat, yang mana nanti materinya akan membahas tentang inversion, ya. Nah, inversion itu apa? Jadi inversion atau kalau dalam bahasa Indonesia ya kita bilangnya inversi gitu aja ya. Jadi inversi itu adalah pembalikan posisi kalimat. Kalau sebelumnya kita belajar kalimat kan urutannya subjek dulu baru predikat gitu ya. Nah, kalau di inversi ini nanti ada yang dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek atau ada bagian dari predikat yang pindah sebelumnya subjek gitu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya inversi ini cukup sering dipakai di percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris, terutama di pemakaian kalimat tanya. Jadi orang Inggris tuh hampir semua bentuk kalimat tanya itu menggunakan struktur inversi, teman-teman. Dan sebenarnya caranya menginversi itu juga sama aja ya, di semua bentuk inversi itu maksudnya sama aja, entah itu di kalimat tanya atau di yang lain, itu caranya sama, yaitu teman-teman kenali predikatnya berupa apa, gitu ya. Jadi kita akan belajari cara menginversi. Nah, misalkan kalau predikatnya itu hanya berupa to be yang berdiri sendiri atau kita biasa nyebutnya linking verb ya, teman-teman, bukan auxiliary. Karena kalau auxiliary setelahnya ada verbnya gitu ya. Nah, di situ ada to be sebagai predikat. Nah, kalau predikatnya hanya berupa to be yang berdiri sendiri atau sebutannya linking verb gitu ya, itu nanti cukup dipindah ke sebelumnya subjek langsung untuk membuat kalimat tanya. Jadi kalimat Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Itu kalau jadikan kalimat tanya jadinya is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping. Nah, nanti kalau diartikan apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan, seperti itu. Nah, itu kalau predikatnya berupa to be ya. Kalau misalkan predikatnya berupa kata kerja yang punya arti dan dia kata kerja tunggal, maksudnya kata kerja tunggal itu tidak pakai auxiliary ya, teman-teman. Jadi ada 3 kata kerja yang tunggal, yaitu verb 1, kemudian verb SES, dan juga verb 2. Nah, terutama verb SES sama verb 2, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau predikatnya verb 1, verb SES atau verb 2, terutama yang butuh objek gitu ya, maka tidak bisa langsung kita pindah sebelumnya subjek. Contoh, teman-teman, misalkan kalau ada kalimat berbunyi Louis Braille invent Braille, system of reading and writing for the blind. Nah, ini kita nggak bisa invented kita langsung pindah di sebelumnya subjek. Kenapa? Karena invented ini butuh objek. Invent itu artinya adalah menemukan. Nah, nanti kalau misalkan ini langsung kita pindah sebelumnya, maksudnya di depan sendiri, yang awalnya subjek Louis Braille di sini nanti menjadi objek, ya. Jadi kata benda yang jatuh di setelahnya kata kerja yang butuh objek itu objek, teman-teman. Nah, jadi caranya gimana cara menginversinya? Itu kita pisahkan auxiliary dari dalam kata tersebut. Jadi sebenarnya di verb 1 itu ada peleburan auxiliary do, teman-teman, yang gandeng sama verb 1 atau lebur sama verb 1. Nah, di verb SES itu sebenarnya ada peleburan dari does dan juga gandengannya adalah verb 1. Nah, kalau verb 2 itu sebenarnya ada peleburan dari auxiliary did dengan verb 1, teman-teman. Nah, nanti yang kita pindah di sebelumnya subjek itu adalah do, does, atau did-nya. Nah, verb yang punya arti atau yang punya makna itu verb satunya itu tetap diletakkan di setelahnya subjek seperti itu. Jadi kalau Louis Braille invented Braille ini kita mau jadikan kalimat tanya, jadinya did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau predikatnya sudah memiliki auxiliary yang terpisah? Jadi nanti kalau predikatnya berupa auxiliary verb ya, teman-teman. Nah, nanti kalau predikatnya berupa auxiliary verb, cukup auxiliary yang pertama atau satu auxiliary saja, teman-teman. Yang paling depan gitu ya. Itu yang kita pindah di sebelumnya subjek. Nah, verb setelahnya nanti itu tetap di setelahnya subjek. Gitu ya. Nah, contoh teman-teman. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, itu ada auxiliary was diikuti verb 3 yaitu brought. Nah, ini kalau mau diinversi cukup was-nya saja, teman-teman. Gitu ya, yang kita pindah di sebelumnya subjek. Jadinya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning?
Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, itu tadi kurang lebih caranya menginversi ya, teman-teman. Jadi kita lihat predikatnya itu berupa apa? Apakah to be berdiri sendiri? Apakah kata kerja yang butuh objek dan dia berdiri sendiri? Ataukah kata kerja yang berupa auxiliary verb? Seperti itu. Nah, sayangnya teman-teman, kalimat tanya atau inversi jenis kalimat tanya ini tidak keluar di soal structure TOEFL. Cuman cara menginversi sama semuanya ya, entah itu di kalimat tanya atau di inversi yang lain, teman-teman. Jadi tapi teman-teman tidak akan pernah menemukan soal structure TOEFL berakhiran dengan tanda tanya. Pasti berakhiran nanti dengan titik, teman-teman. Makanya saya sampaikan inversi bentuk kalimat tanya ini tidak keluar di TOEFL. Nah, yang keluar di TOEFL structure apa? Ada 5 penanda, teman-teman. Ada there, adverb of place atau keterangan tempat, negative adverb atau keterangan yang kalau kita maknai gitu jadi negatif, komparatif atau caranya kita bilang lebih dari, dan verb ing atau verb 3. Nah, verb ing biasanya kita sebut dengan participle, verb 3 juga participle. Bedanya present participle sama past participle. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita bahas satu-satu, mulai dari there dulu. Jadi there itu sebenarnya keterangan tempat. Jadi tempatnya adalah di belakang, ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. A big alligator lives there. Seekor aligator yang besar hidup di sana. Nah, tapi kalau there ini mau dipindah ke depan itu juga nggak apa-apa. Ya, karena keterangan itu memang boleh pindah-pindah. Cuman kalau keterangan tempat, there ini ya teman-teman, kalau dipindah di depan, terus nggak ada koma setelahnya, maka dia akan menjadi penanda inversi. Alias subjek predikatnya harus diinversi. Gitu ya. Nah, jadinya, there lives a big alligator. Nah, contohnya kalau kita mau bilang dalam bahasa Inggris, misalnya bahasa Indonesia seperti ini, teman-teman. Ada satu orang atau ada seseorang di dalam kamar itu. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya gimana? Jangan takut salah, teman-teman. Ditulis di chat ya. Ada seseorang di dalam kamar itu. Nah, there-nya di depan. Jangan takut salah. Atau mungkin iya, there is someone in that room. Betul, teman-teman. There is someone atau a person juga nggak apa-apa ya. Someone atau somebody in that room. Nah, sekarang kedua, teman-teman. Kalimat kedua berbunyi, ada, misalnya ada banyak orang di dalam kamar itu. Sorry. Nah, bahasa Inggrisnya, ada banyak orang di dalam kamar itu, bagaimana? Yeah, that's right. There are many people in that room. Jadi pakainya are ya, bukan lagi is, teman-teman. Jadi there are many people in that room. Nah, jadi kenapa yang atas pakai is? Halo guys, cek. Suara saya sudah kembali, teman-teman? Halo, tes. Sudah ya, I'm sorry, there was some problem with my connection, guys. But I think I'm back. Oke, kita lanjut ya. Jadi kenapa yang atas pakai is, kenapa yang bawah pakai are, padahal sebelumnya itu sama-sama pakai there. Karena sebenarnya there itu bukan subjeknya, teman-teman. Subjeknya itu adalah kata setelahnya. Jadi subjeknya itu di setelah predikat. Kalau yang is itu subjeknya adalah someone. Kalau yang are itu subjeknya adalah many people. Nah, karena tunggal pakainya is, karena jamak pakainya are. Nah, ini yang saya maksud dengan inversi penggunaan there gitu ya. Nah, tapi teman-teman hati-hati karena inversi jenis ini ada pengecualiannya. Ya, jadi kalau misalnya subjeknya itu berupa subjek pronoun atau I, kalau nggak gitu you, kalau nggak gitu they, kalau nggak gitu we, he, she, atau it. Itu nanti inversi jenis ini tidak berlaku walaupun ada there yang dipindah ke depan dan tidak ada koma setelahnya. Jadi contoh teman-teman.
I work there. Saya bekerja di sana. Nah, di sana atau there ini kalau kita pindah di paling depan dan nggak ada koma sekalipun di depannya, maka urutannya tetap I dulu baru work. Jadinya, there I work. There you go. There he is. Gitu ya. Jadi, there he is. There you go. There we are. Misalnya, there they are. Dan seterusnya. There it is. Misalnya. Jadi, urutannya subjek dulu baru predikat. Walaupun ada there yang dipindah ke depan ketika subjeknya adalah subjek pronoun. Atau I, you, they, we, he, she, it. Itu ya subjeknya antara salah satu itu. Tapi kalau subjeknya kata benda, terus ada there dipindah di paling depan dan gak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi. Seperti itu. Nah, dia harus diinversi ya. Kemudian penanda inversi nomor 2, ketika teman-teman menemukan ada keterangan tempat yang dipindah di sebelumnya subjek atau di awal kalimat dan nggak ada koma setelahnya. Seperti itu. Contoh teman-teman, ini yang urut dulu ya. A massive shark lives in that trench. Jadi kalau diartikan seekor hiu besar tinggal di dalam palung itu. Nah itu ada keterangan tempat di dalam palung itu. Nah kalau keterangan tempat ini kita pindah di depan sendiri dan gak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu. Jadi dia ngambek teman-teman. Jadinya diinversi ya. In the trench lives a massive shark. Seperti itu. Jadi predikat dulu yaitu lives, baru subjeknya a massive shark. Seperti itu. Nah itu penanda kedua teman-teman. Nah, sekarang penanda ketiga. Nah, ini yang paling sering keluar di soal structure yang TOEFL. Structure TOEFL yang asli dari ITS maksud saya. Ya, yaitu negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif, teman-teman. Nah, beberapa keterangan yang maknanya negatif, kalau dipindah di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu. Jadi dia kayak marah, ngambek gitu, diambil tempatnya gitu ya. Jadi urutannya nanti jadi predikat dulu, baru subjek. Nah, keterangan yang maknanya negatif ini juga cukup banyak, teman-teman. Nah, contohnya adalah seldom, barely, rarely, scarcely, hardly, dan teman-temannya yang artinya jarang. Jadi ini semua artinya jarang. Sinonim gitu ya. Nah, kalau tempatnya di tengah-tengah kalimat, misalnya, I seldom have lunch at work. Nah, ini tidak diinversi, karena tempatnya udah benar di tengah kalimat gitu ya. Saya jarang makan siang di pekerjaan atau di tempat kerja. Nah, tapi kalau seldom ini kita pindah di sebelumnya subjek I dan gak ada koma setelahnya, maka harus diinversi. Jadinya, seldom do I have lunch at work. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan, di sebelumnya subjek I ada auxiliary do. Baru setelahnya I itu adalah verbnya yaitu have. Seperti itu. Nah, kenapa diinversi? Karena ada negative adverb yang dipindah di sebelumnya subjek gitu ya. Nah, kemudian untuk barisan yang kedua, nah misalnya teman-teman menemukan ada keterangan apapun teman-teman, nggak harus keterangan tempat aja ya. Keterangan apapun biasanya dari preposisi juga, kalau ada only-nya, jadi only in misalnya, atau only for, only with, only because of misalnya, dan seterusnya. Jadi kalau ada keterangan yang awalnya positif, kok ada kata only sebelumnya, itu menjadi negatif. Seperti itu. Terus ada little, ada never, ada at no time, ada not once. Jadi kalau teman-teman menemukan kata-kata ini di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka itu nanti jadi penanda inversi. Contoh teman-teman, ini yang urut dulu ya. We can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Nah, kita bisa menemukan habitat alami dari polar bear atau beruang kutub gitu ya, hanya di Arktik saja. Nah, hanya di Arktik saja itu kalau kita pindah di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Jadi diinversi. Nah, jadinya only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Nah, itu kalau kita lihat di sebelumnya subjek we ada auxiliary can dan verbnya adalah find. Gitu ya. Nah, jadi diinversi karena ada keterangan yang maknanya negatif. Nah, kemudian barisan yang ketiga, contohnya ada under no circumstances, artinya sama dengan on no condition, yaitu pokoknya jangan, gitu teman-teman. Kemudian ada in no way, artinya tidak mungkin. Not only but also, yang setelahnya but-nya itu subjek predikat. Artinya, but di sini nanti sebelumnya ada koma, dan dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau sebelumnya subjek itu ada kata not only, maka subjeknya dan predikatnya itu diinversi yang di sini ya. Nah, kemudian no sooner than. Ini kalau
nostradamus ini saya belum pernah nemukan di soal structure TOEFL. Sama kayak under no circumstances sama on no condition, teman-teman. Saya belum pernah menemukan di soal structure TOEFL, tapi itu termasuk ke dalam kategori ini gitu ya. Nah, untuk contohnya, you should not open the box. Gitu ya. Kamu tidak boleh membuka kotak itu. Mungkin kejutan gitu ya. Nah, gini teman-teman, not itu letaknya kalau dia menjelaskan predikat seperti ini itu harus di setelahnya auxiliary. Sedangkan urutannya inversi kan penandanya dulu, baru auxiliary, subject, baru verbnya. Nah, jadi kalau not ini kita mau pindah ke paling depan, itu nanti carikan kata lain yang artinya not, yaitu under no circumstances atau on no condition atau by no means. Ada satu lagi yang belum saya masukkan di sini, teman-teman. By no means gitu ya. Jadi contohnya under no circumstances ini saya masukkan di sini. Jadi under no circumstances should you open the box. Artinya sama, teman-teman. Kamu sebaiknya tidak atau kamu sebaiknya tidak atau kamu tidak boleh gitu ya membuka kotak itu. Seperti itu. Jadi karena alasannya tadi not itu kalau mau dipindah di depan kan not itu selalu nempel dengan auxiliary dan tempatnya di setelah auxiliary, teman-teman, bukan di sebelumnya ya. Jadi not should nggak ada, adanya should not. Nah, sedangkan kalau should not nanti jadi kalimat tanya. Makanya kalau not itu dipindah di depan ketika dia menjelaskan predikat, dicarikan kata lain yang artinya sama, seperti itu. Kemudian untuk barisan yang terakhir kita punya nowhere, artinya tidak dimanapun atau tidak ada. Not until, nah not until ini harus ada lanjutannya dulu ya. Baru nanti setelahnya kalau nggak ada komanya, predikat dulu baru subjek. Kemudian ada no longer. Dan yang terakhir ini conjunction. Memang ada conjunction yang agak bandel, teman-teman. Maksudnya bandel itu dia memiliki penggunaan yang berbeda dari conjunction yang lain. Nah, conjunction yang saya maksud itu adalah conjunction nor, ini dari keluarganya fanboys. Conjunction nor itu ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya nor itu wajib dibalik, teman-teman. Jadi harus predikat dulu baru subjek atau inversi. Nah, tapi hanya conjunction nor ya yang bisa seperti ini. Selain conjunction nor, di fanboys terutama itu tidak boleh seperti ini. Jadi hanya nor aja. Nah, untuk contoh barisan terakhir saya ambilkan dari yang not until, teman-teman. Misalnya, not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Jadi tidak sampai abad ke-20-an lah gitu ya. Great Sphinx of Giza itu diperlihatkan untuk bisa dilihat gitu ya. Seperti itu. Nah, ini tidak perlu dihafal. Teman-teman boleh screenshot, boleh foto ya. Nanti ketika selesai kelas saran saya sambil melihat rekaman seperti biasa tolong dicatat. Kalau nggak dicatat pasti teman-teman pasti ngerasain nanti yang saya rasain dulu yaitu pasti lupa gitu. Itu ya. Jadi saran saya nanti dicatat aja, nggak perlu dihafal. Itu nanti akan hafal sendiri kok dari latihan seperti itu. Nah, saya rasa sudah ya di screenshot atau di foto. Oke, kita lanjut ke penanda keempat, teman-teman. Nah, penanda keempat ini adalah komparatif atau caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Nah, kita bisa pakai more than. Nah, setelahnya than itu kalau mau cuma diikuti benda yang dibandingkan boleh, teman-teman. Atau setelahnya than itu kalau diikuti subjek predikat juga tidak apa-apa. Jadi than itu juga berfungsi sebagai mirip conjunction atau penggunaannya disamakan kayak conjunction. Bahkan setelahnya than ini kalau diinversi juga tidak apa-apa. Jadi ada 3 alternatif untuk membandingkan dalam bahasa Inggris gitu ya di dalam kalimat. Nah, contoh yang dibandingkan maksudnya yang di setelahnya than itu cuma benda yang dibandingkan. Kalimatnya berbunyi, Jupiter is much larger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, setelahnya than diikuti subjek predikat nggak apa-apa. Contohnya, Jupiter is much larger than our planet is. Atau setelahnya than, subjek predikatnya ini kalau diinversi juga tidak salah, teman-teman. Jadinya, Jupiter is much larger than is our planet. Jadi predikat dulu yaitu is, baru subjeknya our planet.
Seperti itu. Nah, tapi untuk soal penanda keempat ini jarang banget kalau di soal yang asli TS. Bahkan seingat saya belum pernah menemukannya ya, teman-teman. Cuman kalau diprediksi ini yang sering keluar. Jadi kalau teman-teman ngambil tes yang prediksi, kemungkinan akan ketemu soal jenis ini untuk bagian inversinya. Gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir, ketika teman-teman menemukan ada verb ing dan verb 3 yang dia agak panjang gitu, teman-teman, dan dipindah sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, maka itu jadi penanda inversi, gitu ya. Nah, contohnya adalah ini yang urut dulu, teman-teman. Himalaya is located between China and Nepal. Himalaya itu terletak di antara Cina dan Nepal. Nah, terletak di antara Cina dan Nepal itu kalau mau dipindah sebelumnya subjek itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau nggak ada komanya, maka jadi penanda inversi nomor 5, teman-teman. Contoh ya, located between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Nah, verb ing juga sama. Himalaya is lying between China and Nepal. Himalaya itu terdapat di antara atau berada di antara Cina dan Nepal. Nah, lying sampai Nepal, kalau kita pindah di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka harus diinversi SP-nya atau subjek predikatnya gitu ya. Nah, jadinya lying between China and Nepal is Himalaya. Artinya sama sebenarnya teman-teman, cuman strukturnya aja yang agak unik gitu ya. Predikat dulu baru subjek seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang inversi ya. Ada 5 penanda, teman-teman. Ketika ada there, kemudian ada juga keterangan tempat, kemudian keterangan yang mananya negatif. Kalau dipindah di sebelumnya subjek semuanya itu tadi, dan nggak ada koma setelahnya, maka harus diinversi. Kemudian yang keempat, setelahnya then itu bebas, boleh diinversi, boleh tidak. Dan yang kelima, ketika ada verb ing dan verb 3 yang agak panjang, kita pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, dia menjadi penanda inversi. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya, kurang lebih seperti ini. Ini saya ambilkan dari buku Longman ya. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, ini mungkin kita sambil review ya. Pertanyaan saya ke teman-teman sama seperti biasanya. Coba dilihat di soal, teman-teman, adakah predikat? Kalau ada, di kata apa? Di soal. Di soal ya. Berarti nggak ada ya. Benar, di soal tidak ada predikatnya, teman-teman. Nah, pertanyaan saya lagi, kan kalimat itu bukan cuma butuh predikat, tapi juga butuh subjek. Pertanyaan saya ke teman-teman, di sebelumnya titik-titik sampai depan itu ada subjeknya nggak? Kalau ada, yang mana? Hati-hati teman-teman. The second level di sini sebelumnya ada kata on, ada preposisi. Preposisi kalau diikuti kata benda itu menjadi keterangan dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Sama halnya dengan parking lot di sini, dia kata benda tapi ada preposisi of sebelumnya. Preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Artinya di sini kita belum punya subjek, teman-teman. Nah, tapi teman-teman harus curiga, kenapa kok subjek diletakkan bukan di depan sendiri, tapi kenapa harus di tengah-tengah kalimat? Nah, maka teman-teman harus cek di sebelumnya titik-titik itu ada apa. Nah, di sebelumnya titik-titik itu kalau dibaca, on the second level of the parking lot. Kalau diartikan, di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, itu adalah keterangan tempat, teman-teman. Kalau ada keterangan tempat, pindah di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Jadi bukan cari yang subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu baru subjek, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya kira-kira yang mana? Yang predikat dulu baru subjek. Oke, kita cek satu-satu ya, karena saya lihat jawabannya teman-teman beda-beda. Kalau yang alpha, di situ ada predikat is sama bravo ya. Di situ ada predikat are. Nah, tapi tidak ada subjeknya, teman-teman. Empty itu artinya adalah kosong. Yang mana kosong itu adalah kata sifat. Nah, kata sifat itu nggak bisa jadi subjek. Ya, yang bisa jadi subjek cuman kata benda atau kata ganti. Materi kita hari pertama, teman-teman. Oke, yang kemarin hari pertama ya. Nah, berarti yang alfa sama bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie itu subjek dulu baru predikat. Padahal kita tuh tadi butuhnya yang predikat dulu baru subjek. Nah, Charlie nggak bisa juga.
Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada predikat are, subjeknya some empty stalls. Nah, nanti kalau dibaca, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Jadi di lantai 2 dari tempat parkir adalah gitu ya, atau ada beberapa tempat kosong. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman. Oke, kita kerjaan bareng aja ya. Karena di sini ada kata kerja yang mengecoh, teman-teman. Jadi gini, itu kalau kita lihat dari depan ke belakang, itu ada kata stopped. Ini kalau verb 2 predikat, kalau verb 3 bukan predikat. Nah, ini tidak bisa kita gunakan cara yang kemarin kita pelajari, teman-teman. Ya. Nah, kenapa, Sir, kok gitu? Karena stop itu punya dua arti. Stop itu bisa berarti menghentikan, dia transitif atau butuh objek. Nah, stop juga bisa berarti berhenti, yang mana dia tidak butuh objek. Gitu ya. Nah, terus gimana kita bisa tahu itu verb 2 atau verb 3? Nah, kita pakai aturan masing-masing perbedaan verb 2 dan verb 3, teman-teman. Nah, perbedaannya adalah kalau verb 2 itu tidak boleh pakai auxiliary. Sedangkan verb 3 supaya jadi predikat wajib diberi auxiliary sebelumnya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada auxiliary-nya. Yang alpha ada auxiliary will sama be, yang bravo sama ada will be, Charlie juga sama will be, delta juga sama will be. Gitu ya. Nah, berarti ini tidak mungkin verb 2 karena verb 2 itu nggak boleh dipakaikan auxiliary, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti kita carikan auxiliary di sini, kemudian cek kata benda di sebelumnya titik-titik. Nah, ternyata nggak ada kata benda lepas, teman-teman. Ini semuanya keterangan ya. Only in extremely dangerous situations. Apalagi ada kata only-nya. Ini keterangannya menjadi maknanya negatif. Yang saya minta untuk difoto atau di screenshot tadi, teman-teman. Nah, kalau ada penanda inversi nomor 3 terutama ya. Ini yang paling sering keluar di TOEFL, nomor 3. Nah, kemudian nggak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau langsung ketemu. Jadi harus ada auxiliary, satu auxiliary yang pindah di sebelumnya subjek ya, dan hanya satu aja teman-teman yang boleh dipindah di sebelumnya subjek. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana? Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu ada auxiliary will. Jadi hanya satu auxiliary saja yang boleh dipindah di sebelumnya subjek. Nah, nanti kalau dibaca only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Jadi kalau diartikan hanya dalam situasi yang sangat berbahaya saja mesin cetak itu akan dihentikan. Like that. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Nah, ini hati-hati, ini lawannya inversi, teman-teman. Alias jangan diinversi kalau teman-teman menemukan kelas kata ini. Nah, kelas kata apa yang saya maksud? Kelas kata Y. Y itu masih ingat, teman-teman. Kalau ada 5W1H itu kelas katanya kita anggap sebagai apa? Contohnya ada which, contohnya ada what, ada how. Nah, ada why juga itu kelas katanya kalau di soal structure TOEFL kita anggap sebagai, masih ingat? I'm sorry guys, I was thrown out of the meeting. Tadi saya terlempar keluar ya. Mohon maaf. Baik, mari kita ulang lagi. Jadi why tadi masih ingat kelas katanya apa, teman-teman? Kalau ada kata tanya di soal structure TOEFL itu bukan kata tanya, tapi kita anggap sebagai conjunction. That's right. Nah, dan conjunction itu aturannya sudah fix ya, urutan setelahnya itu tidak boleh diinversi, alias harus subjek, kemudian predikat. Jadi nggak boleh diinversi kalau teman-teman menemukan conjunction. Nah, cari yang A, B, C, D, subjek dan predikat. Jawabannya adalah yang Charlie. Betul, teman-teman. Di situ ada subjek he, predikatnya adalah did. Jadi kalimat yang tepat nanti kalau kita baca, the lawyer asked the client why he did it. Jadi pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu. Nah, cuman ada satu conjunction tadi yang memang agak sedikit aneh penggunaannya ya, yaitu conjunction nor, teman-teman. Dan kemarin ketika tes saya menemukan ini, baru pertama ini menemukan nor dipakai di soal structure TOEFL. Jadi nor itu ketika menghubungkan dua SP, SP setelahnya atau yang kedua itu dibalik predikat dulu baru subjek. Seperti itu.
Nah, adakah pertanyaan dari teman-teman sebelum lanjut ke latihan soal? Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, mari kita coba ke latihan soal. Saya mute dulu. Silahkan, di sini ada satu soal, teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Delta, ada juga Bravo. Oke, lengkap. Oh, enggak ada yang jawab Alpha ya. Jadi Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek bareng. Seperti biasa, kita cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja, nggak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di sini kita butuh predikat ya. Cari subjeknya. Nah, ternyata nggak ada kata benda lepas, teman-teman. Di sini ada kata benda tapi terikat sama preposisi until. Dia menjadi keterangan. Nah, berarti kita butuh subjek predikat, tapi hati-hati jangan langsung cari subjek predikat. Kenapa? Karena subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, ini agak aneh. Maka teman-teman harus cek di sebelumnya, apalagi nggak ada koma sama sekali gitu ya. Harus cek ada apa di sebelumnya. Nah, ternyata memang benar di situ ada not until the First World War. Berarti ini adalah penanda inversi, artinya teman-teman cari yang predikat dulu baru subjek gitu ya. Yang alfa di situ tidak diinversi, subjek dulu baru predikat. Nggak bisa teman-teman. Kita butuhnya yang predikat dulu baru subjek. Kalau yang bravo ada predikat, tapi tidak ada subjek. Jadi a determined effort di sini adalah objek. Ya, apapun kata benda yang jatuh di setelahnya kata kerja yang butuh objek, salah satunya make artinya membuat ya, atau membuatkan, itu kan butuh objek teman-teman. Nah itu objek, bukan subjek. Seperti itu. Nah, nanti kalau kita pilih Bravo, kalimatnya akan kehilangan subjek. Nah, kalau yang Charlie di situ ada subjek predikat, ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu ya, teman-teman. Apalagi itu tidak dibalik. Nah jawabannya yang delta. Di situ ada was, subjeknya a determined effort, dan verbs setelahnya auxiliary was adalah made. Nah jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, not until the first World War was a determined effort made to improve the road system in the United States. Jadi tidak sampai Perang Dunia Pertama, sebuah usaha yang yang serius gitu ya, dibuat untuk memajukan sistem jalan di Amerika Serikat seperti itu. Oke, lanjut ke next number. Silahkan. You have 30 seconds. Time's yours. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Delta, Alpha. Oke, antara Alpha atau Delta, mari kita cek bersama. Ada juga Charlie ya. Baik, kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada, nah nggak ada ya. Tidak ada predikat sama sekali. Subjeknya juga belum ada. Nah, subjek kok tempatnya di belakang nggak wajar ya. Dan kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik itu adalah in the eastern part of New Jersey. Di bagian timurnya New Jersey. Nah, berarti itu keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat, pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Ya, jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, kalau yang alpha ada predikat dulu lies, baru subjeknya the city of Elizabeth. Kalau yang bravo ada subjek, ada predikat tidak diinversi, nggak bisa ya. Kalau yang Charlie itu ada predikat lies, tapi nggak ada subjek, teman-teman. The city of Elizabeth di sini dia ada kata around-nya, dia menjadi keterangan gitu ya.
Nah, kalau yang delta ada predikat dulu baru subjek, tapi di situ ada pemborosan penanda eh, apa namanya inversi ya. Jadi sudah ada in the eastern part of New Jersey itu juga keterangan tempat tidak perlu dimasukkan there lagi. Gitu ya. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca in the eastern part of New Jersey lies the city of Elizabeth. Nah, lies ini kebetulan adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi langsung dipindah sebelumnya subjek tidak masalah gitu ya. Karena kata benda yang jatuh di setelahnya kata kerja yang tidak butuh objek itu adalah subjek, bukan objek. Gitu ya. Nanti kalau diartikan di timurnya New Jersey terdapat kota Elizabeth, sebuah pusat manufaktur dan pengiriman barang yang besar seperti itu. Oke, lanjut ke number 6, silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, jawabannya alfa, alfa dan saya lihat eh, ada juga delta. Oke, mari kita. Oh enggak, yang delta yang tadi ya kayaknya. Oh ya, yang tadi teman-teman. Berarti semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Nah, ini gampang ya. Sebelum titik-titik ada conjunction when. Nggak perlu pusing-pusing, langsung aja diisi setelahnya subjek dulu baru predikat. Jadi cari ABCD yang subjek dulu baru predikat. Nah, jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the average level sebagai subjeknya of the United States prices grew predikat very little from 1953 until the mid 1960s when inflation began. Jadi harga rata-rata barang tingkat harga rata-rata barang di Amerika Serikat itu naik atau meningkat gitu ya dengan sangat sedikit dari tahun 1953 sampai pertengahan 1960-an ketika inflasi berawal. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Lanjut ke number 7. Silahkan. You have 30 seconds. Time's yours. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Charlie, Bravo, Delta. Oke, Bravo, Charlie, Delta ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu teman-teman. Nah, di situ ada is used. Itu adalah predikatnya, subjeknya adalah it. Nah, ada conjunction yang menghubungkan dua SP, yaitu fanboys yang ada koma sebelumnya itu teman-teman. Nah, berarti di depan tadi harusnya kita butuh predikat dan juga subjek. Nah, tapi subjek kok tempatnya bukan di depan sendiri, maka teman-teman wajib curiga ada apa di sebelumnya subjek ya. Nah, ternyata ada kata not only. Ini adalah negative adverb. Kalau diletakkan di sebelumnya subjek, itu menjadi penanda inversi. Jadi cari yang predikat dulu, baru subjek, teman-teman. Ya, kalau yang alpha itu nggak ada predikatnya, nggak bisa. Kalau yang bravo, nah ini ada predikat, ada subjek, tapi tidak diinversi. Kalau yang Charlie ada subjek, nggak ada predikat, nggak bisa, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta ya. Di situ ada auxiliary is, subjeknya seismology, verbnya adalah used. Nah, nanti kalau dibaca, not only is seismology used to determine the depth of the ocean floor, but it is also used to locate oil. Jadi, tidak hanya seismologi digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut, namun seismologi juga digunakan untuk mencari minyak atau mencari letak minyak gitu ya. Oke, lanjut ke number 8. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, saya lihat ada jawaban delta dan saya lihat semua menjawab delta ya. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Nah, mari kita jawab kenapa kok jawabannya delta. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, artinya di sini harus dimasukkan predikat. Nah, belum ada subjek juga ya, karena there itu keterangan. Nah, tapi karena ada there di situ, artinya itu susunannya harus diinversi. Artinya di sini kita hanya kehilangan predikat dan subjeknya itu di setelah titik-titik itu teman-teman, yaitu more than 18 non-chemical elements. Kata bendanya di elements-nya. Karena dia jamak, maka kalau dikasih to be ya yang are gitu ya. Jadi kalau is salah karena is itu untuk subjek tunggal, sedangkan subjeknya jamak. Nah, kalimatnya nanti berbunyi there are more than 118 known chemical elements. Kalau diartikan ada lebih dari 118 unsur-unsur kimiawi yang diketahui. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 9. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada consists, subjeknya adalah it ya. Kemudian ada conjunction fanboys but di situ dan ada koma sebelumnya. Artinya di sini tadi kita harusnya butuh predikat juga ya. Dan belum ada subjek. Yang ada di sini adalah penanda inversi yaitu not only. Kalau not only ini diletakkan di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya maka subjek gak mau ketemu teman-teman. Ya, jadinya harusnya cari yang predikat dulu baru subjek. Ya, betul. Jawabannya adalah yang sorry, kepencet teman-teman, yang Charlie ya. Nah, kalau udah terbiasa itu enak kok teman-teman. Seperti yang saya katakan ya, itu udah di luar kepala nanti seperti itu. Nah, jadi kalimatnya berbunyi, not only is the sun much bigger than any planet, but unlike the planets, it consists completely of gaseous material. Kalau diartikan kurang lebih, tidak hanya matahari itu jauh lebih besar daripada planet apapun, tapi tidak seperti para planet. Matahari itu mengandung sepenuhnya bahan gas. Seperti itu. Oke, terakhir nomor 10. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban alfa, ada juga delta. Oke, sepertinya banyak yang ada juga bravo. Oke, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Sepertinya banyak yang terjebak di soal ini, tapi nggak apa-apa, mari kita bahas. Seperti biasa kita cari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada help, itu verb 1. Subjeknya adalah di depan sendiri itu ya, yaitu genetically modified organisms. Kemudian, nah sebelumnya kata help itu kan ada fanboys but teman-teman. Yang mana sebelumnya nggak ada komanya. Berarti but ini hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nah kalau kita lihat di setelahnya ada verb 1, otomatis di sebelumnya juga harus ada verb 1 sebagai predikat. Gitu ya. Apakah perlu kita masukkan subjek lagi? Jawabannya tidak. Nanti jadi pemborosan subjek, teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, ya. Nah, karena kalau yang alpha di situ ada double subject, ada they, apalagi ada di inversi. Jadi, teman-teman jangan terjebak dengan kata not only. Karena not only ini tidak diletakkan di sebelumnya subjek, tapi diletakkan di setelahnya subjek. Sama kayak seldom tadi, teman-teman. Kalau seldom itu diletakkan setelahnya subjek, contohnya, I seldom have lunch at work. Saya jarang makan siang di tempat kerja.
Nah, tapi kalau seldom ditempatkan ke depan sendiri, sama kayak not only ditempatkan di depan sendiri atau sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, barulah itu menjadi penanda inversi. Gitu ya. Nah, yang Charlie itu double subject, teman-teman, kita hanya butuh predikat saja. Nah, kalau yang delta, kalau mau dimasukkan conjunction subject predikat, ini harus dilengkapi dulu. Punyanya but ini yang menghubungkan dua yang sama harus dilengkapi dulu. Baru kita bisa memasukkan CSP lagi. Di sini masih ada yang satu yang hilang, predikat gitu ya. Delta nggak bisa. Nanti jawabannya yang Bravo, kalau dibaca, genetically modified organisms not only reduce agriculture's impact on the environment, but also help to protect it. Jadi kalau diartikan, organisme-organisme yang dimodifikasi secara genetik tidak hanya mengurangi dampak pertanian terhadap lingkungan, namun juga membantu untuk melindungi lingkungan tersebut. Seperti itu. Kemudian dari pertanyaan Mister mau nanya, ketika sebelumnya ada 5W1H, itu kan conjunction maksudnya gitu ya. Maka susunan kalimat setelahnya wajib subjek predikat kan? Ya betul, karena conjunction itu setelahnya tidak boleh dibalik, teman-teman. Nah, nanti kalau diinversi jadi kalimat tanya, misalkan where are you going itu kalimat tanya, butuh jawaban. Sedangkan kalau kita mau bilang saya tidak tahu kemana kamu pergi. Nah, itu tidak butuh jawaban walaupun ada kemananya. Itu bukan pertanyaan, teman-teman. Makanya disusun I don't know where you are going, bukan where are you going. Gitu ya. Nah, itu jadi kalau ada conjunction apapun itu termasuk 5W1H, setelahnya harus subjek dulu baru predikat. Jangan diinversi. Kemudian Mister kalau fanboy sebagai penghubung tanpa koma bisa menghubungkan dua verb tanpa subjek ya. Jawabannya bisa, Miss. Gitu ya. Jadi kalau misalkan fanboys kok nggak ada koma sebelumnya, dia hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Misalnya subjek dengan subjek, predikat dengan predikat, objek dengan objek, keterangan dengan keterangan, kata sifat dengan kata sifat, dan seterusnya. Itu untuk fanboys yang tanpa koma sebelumnya. Gitu ya. Nah, itu materi kita hari ini, teman-teman. Gimana? Mungkin ada yang pengen ditanyain dulu sebelum kita tutup. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya aman ya. Atau nanti kalau teman-teman menemukan kesulitan ketika latihan dan melihat pembahasannya kok ada pertanyaan, silahkan japri saya. Oke, nanti saya bantu lewat japri. Mister, apakah ada PDF latihan soal? Nah, PDF latihan soal itu bisa di-download di bawahnya video, teman-teman. Jadi videonya eh, latihan kan saya kirim linknya di grup. Oh, di bawahnya rekaman kelas itu kan ada latihan. Nah, videonya itu bawahnya ada link deskripsi, teman-teman download PDF untuk latihannya di situ gitu ya, untuk coret-coret misalnya. Nah, itu di link tersebut, di Google Drive tersebut. Gitu ya, nanti dicek. Kalau misalkan nggak ada, nah saya baru dikabarin gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya, teman-teman. Sebentar, Mister, kalau mau mengidentifikasi soal, apakah itu inversi atau apapun caranya gimana ya? Nah, yang barusan kita bahas, Mister. Atau nanti boleh deh ditonton lagi. Nanti kalau bingung baru tanya saya ya. Karena kalau pertanyaan ini mengulang dari awal pertemuan kita hari ini. Mister, maaf masih bingung. Jadi di tengah kalimat setelahnya pokoknya susunannya normal ya. Sebentar, Mister, maaf masih bingung. Jadi pokoknya kalau selain fanboys di tengah kalimat setelahnya pokok. Oh, maksudnya conjunction selain fanboys, setelahnya itu harus subjek predikat urut. Iya, betul. Conjunction itu setelahnya harus urut, teman-teman. Subjek dulu baru predikat. Hanya conjunction nor saja yang diinversi. Gitu ya. Kemudian untuk verb ing dan verb 3 itu bentuknya seperti pasif ya, Mister. Yang verb 3 iya. Kalau verb 3 itu past participle itu pasif, teman-teman. Kalau diartikan itu pasif. Seperti itu. Terutama auxiliary verb 3. Nah, kalau auxiliary verb 3 nggak bisa ditaruh di depan. Kalau di TOEFL ya. Tapi kalau verb 3 yang berdiri sendiri itu bisa. Nah, kalau auxiliary verb 3, terutama to be verb 3 misalnya, atau have verb 3, nah itu letaknya sebagai predikat. Dan predikat itu pasti di tengah-tengah kalimat. Seperti itu.
Gitu ya. Baik, nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan boleh japri saya. Oke, nanti saya bantu lewat japri. Oke, thank you so much for today everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day guys. See you next time.